Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 saham ya. Ada ESA, ada Friend, dan ada ASLC. Dan beberapa saham yang hari ini masuk top gainer juga, tetapi sudah saya bahas di video-video saya sebelumnya. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua untuk membantu pengambilan keputusan. Buat kawan-kawan yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang sampai sejauh ini. Oke, tanpa berpanjang lebar kita langsung masuk ke pembahasan untuk saham yang pertama. Ada ESA atau Surya ESA Perkasa Tbk. Mungkin teman-teman sudah ketahui tanggal 26 Juli 2022 saham ESA ini mengalami kenaikan ya hampir 14%, dan sebelumnya saya sempat bahas di video saya sebelumnya ya, saya sempat bahas bahwa ESA ini ada potensi untuk break dari dinamis trend lainnya atau patah tren dari downtrendnya seperti itu. Jadi mungkin teman-teman bisa pantau, dan per hari ini benar ya, dia patah tren kemudian dia confirm breakout dari level 1000 seperti itu. Kenapa? Karena masih, walaupun body candle-nya masih di area 1000 ya, menyentuh area 1000, tetapi volumenya dia pecah ya, volumenya tinggi, dia confirm breakout dari level 1000. Nah, mungkin buat teman-teman yang sudah ikuti video analisa saya sebelumnya, saya ucapkan selamat ya, sudah floating profit seperti itu, ataupun sudah TP, saya ucapkan selamat sudah profit. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih hold atau yang belum punya, bagaimana simak video ini sampai selesai ya. Kalau teman-teman cek posisi ESA untuk EMA 50-nya ada di sekitar 910, sedangkan EMA 200-nya ada di sekitar 775 ya. Posisi EMA 50 di atas EMA 200 masih cenderungnya dia ada tanda-tanda masih cenderung sideways ya. Sideways ya. Kemudian ini mulai ada tanda-tanda dia mulai bergerak reversal kembali. Kalau secara minor yang tadinya patah trend downtrend, sekarang mulai ada perbalikan arah seperti itu. Volumenya juga cukup oke. Ketika dia naik tinggi, sedangkan pada waktu koreksi volumenya mengecil ya. Kemudian garis MACD masih mengarah ke atas, mengindikasikan ada dorongan belinya cukup kuat. Kita coba cek broker summary-nya dari ESA ya. ESA per hari ini tanggal 25 dan 26 ya, 2 hari saja. Kita coba cek di sini. Jelas ada akumulasi cukup masif oleh aset BB, AI, DX, dan PD. Seperti itu. Harga rata-rata berapa? Di 1000-an ya, 1000 sampai dengan 1060. Untuk rata-rata kita bisa asumsikan di 1050 saja ini sudah floating profit ya. Seperti itu. Nah, buat teman-teman yang belum punya atau masih hold, harus bagaimana atau bisa bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Nah, untuk teman-teman yang belum punya, karena ini sudah naik di tengah-tengah ya, sudah cenderungnya sudah di tengah-tengah, sebaiknya wait and see dulu, tunggu saja, mungkin dia akan rehat atau pantulan. Ada 2 kemungkinan ya. Ketika dia mampu breakout dari level 1200, teman-teman bisa buy on breakout di sana. Atau kalau seandainya dia masih tertahan di level 1200, maka teman-teman bisa tunggu kembali di range antara 1000 sampai dengan 1100, tunggu di support tersebut. Nah, buat teman-teman yang sudah hold, yang masih hold saham ini, yang sudah floating profit, apa yang harus dilakukan? Teman-teman bisa keep saja selama masih tertahan di atas atau di atas level 1060, 1080, teman-teman masih bisa hold, atau minimal teman-teman pasang trailing stop untuk amankan profitnya ya. Biarkan profitnya ini
kemana arah profitnya teman-teman bisa hold saja. Nanti kalau teman-teman misalnya sudah saham ini sudah mulai kepentok di resisten dan dia ada tanda-tanda gagal, maka teman-teman bisa taking profit di sana atau buang setengah di sana, sisanya di hold. Ketika misalnya dia naik lagi, teman-teman bisa tambah muatan buy on breakout, atau ketika dia turun teman-teman sell dulu, amankan profit, itu bisa seperti itu. Potensinya kemana? Potensi masih sama ya, dia akan mencoba retest ke 1200 seperti itu. Tapi kalau mengingat ini beberapa hari candle hijau, mungkin dia akan kasih rehat ya, seperti ini ya. Jadi dia naik, rehat, kemudian naik kembali, rally lagi, rehat. Kemungkinan ini sudah naik, kemungkinan besok kalau misalnya rehat, maka besok lusa mulai rally kembali, seperti itu. Itu untuk ESA. Kita lanjut ke saham kedua, ada Friend. Hari ini sebenarnya breakout ya. Breakout dari level 90-92 dengan volumenya meledak. Tetapi sayangnya dia tutup di area resist ya. 98 sampai dengan 100. Nah, untuk per hari ini tanggal 26 Juli 2022 saham Friend mengalami kenaikan cukup tinggi, hampir 13% ke level 98, atau lebih tepatnya naik 12,64% ya. Seperti yang tadi saya singgung di awal, dia sempat cakep ya, breakout dari level 90-92 dengan volume, tetapi sayangnya ditutup, dia tidak mampu breakout dari level 98 sampai dengan 100 ya, ditutupnya di 98. Bagaimana potensinya? Kalau dilihat garis EMA 50-nya ini mulai mengarah ke atas ya, di level 84, sedangkan EMA 200-nya ada di sekitar 87. Volume yang tadi saya singgung ya, meledak tinggi. Garis EMA CD juga mengarah ke atas. Apakah Friend ini ada akumulasi? Kita coba cek broker summary-nya dari saham Friend ya. Friend 2 hari ya, kita coba cek 2 hari ini ada akumulasi, atau kita coba cek hari ini saja ya, tanggal 26 nya. Jelas akumulasi cukup masif oleh CC, MG, Aset, XA, AI, seperti itu. Harga rata-rata berapa? Di 96 ya, paling tinggi di 96, paling murah di 93, 94. Jadi kita bisa asumsikan di sekitar 95 pun itu sudah floating profit ya, seperti itu. Nah, buat teman-teman yang sudah fast trade mungkin, atau sudah hold, atau sudah punya saham Friend, saya ucapkan selamat ya, teman-teman sudah profit. Nah, buat teman-teman yang belum punya harus bagaimana? Untuk teman-teman sebaiknya wait and see ya. Kenapa? Bukan saya melarang teman-teman untuk entry. Teman-teman mau entry silakan, cuman ini sudah masuk ke area resistnya di 98 sampai dengan 100. Alangkah lebih baiknya kalau teman-teman misalnya saham Friend ini mampu breakout dari level 100, maka teman-teman bisa buy on breakout di area sana ya, di area 100. Kemudian ketika dia misalnya gagal, karena kenapa? Kalau teman-teman saya sebutkan maksudnya breakout di level 100 karena sempat meretest 100 tetapi dibawa turun kembali beberapa kali, seperti itu. Jadi kalau teman-teman misalnya beli sekarang kemudian dibawa turun, maka potensi mengalami koreksi lanjutan lebih tinggi daripada profit, seperti itu. Jadi kemungkinan lebih baik buy on breakout saja. Atau kalau seandainya teman-teman mau pantau, silakan pantau. Kalau dia misalnya gagal break ya dari level ini, maka sebaiknya tunggu lagi di sekitar 92, 94, itu bisa beli di spekulasi buy di area sana, seperti itu. Itu masih mungkin, jadi harganya lebih murah. Kemudian lihat juga broker summary-nya, apakah akumulasinya berlanjut atau sudah mulai taking profit. Kalau sudah mulai taking profit, teman-teman sebaiknya tunggu di daerah supportnya saja, seperti itu. Tapi kalau akumulasinya masih berlanjut, maka ada potensi untuk dibawa naik lagi saham Friend-nya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke saham ketiga, ada ASLC.
Autopedia Sukses Lestari Tbk. Ini cenderungnya masih cukup baru ya, baru seperti itu, belum keluar garis EMA 200-nya ya. Tetapi per hari ini tanggal 26 Juli 2022 mengalami kenaikan 11,24% ke level 198 atau naik 20 poin. Bagaimana potensinya? Kalau teman-teman cek, dia sudah breakout dari EMA 50-nya ya. EMA 50-nya ada di sekitar 171, 172. Kemudian volumenya mulai ada kembali. Kemudian garis MACD juga mulai mengarah ke atas ya, mengindikasikan ada tekanan atau dorongan belinya. Nah, kenapa saya masukkan analisa saham Autopedia Sukses Lestari Tbk ini? Karena menurut saya cukup menarik kalau seandainya saham ini mampu breakout dari level 200. Kenapa di level 200? Level 200 sempat menjadi support ya, sempat menyentuh level 200, kemudian dia technical rebound mantul kembali, kemudian sempat di retest beberapa lama ya, kemudian dia breakdown turun. Jadi ini area resist untuk ASLC nya, sebelumnya support sekarang menjadi resist, seperti itu. Kalau dia misalnya mampu breakout dari sini, maka cukup menarik, dia ada potensi untuk rally minimal ke level 240 itu masih terbuka, teman-teman bisa manfaatkan momentum tersebut. Tetapi dengan catatan kalau mampu breakout dari level 200, 202 ya, di area sana. Seperti itu. Kita coba cek broker summary-nya, apakah ASLC ini ada akumulasi atau tidak. ASLC, saya cek 2 hari terakhir ya, tanggal 25 dan 26. Jelas ada akumulasi oleh CC, GR, AK, MG, dan BR. Harga rata-rata di 180. Paling murah 184 ya. Paling mahal di sekitar 192. Kalau kita misalnya asumsikan di sekitar 190 saja, ini sudah floating profit ya, seperti itu. Ya, floating profit seperti itu. Jadi bagaimana potensinya? Kalau dilihat secara chart, ini biasanya cukup rapi ya. Cukup rapi gimana? Karena 2 hari misalnya dia rally naik, kemudian dikasih istirahat, rehat, kemudian diangkat lagi 2 hari, dikasih rehat, terus kemudian rally sehari, dikasih rehat. Akankah dia hari ini sudah rally? Apakah besok dia akan istirahat dulu sebelum melanjutkan rally? Seperti itu. Jadi saham ini bisa buat teman-teman bisa masukkan saham ini ke watchlist buat teman-teman. Tetapi ya, teman-teman perlu cek, perlu lihat ini shadow atasnya cukup tinggi ya, cukup ada. Jadi hati-hati, takutnya ketika dia fast breakout, jadi dia ekornya tinggi di atas, seakan-akan dia breakout di level 200-202, tetapi dia gagal breakout, maka dia akan turun kembali. Mendingan teman-teman cut loss kalau seandainya dia menyentuh level let's say 190, 194 seperti itu, mendingan cut loss dulu. Tetapi perlu dicek ya, lebih baik kalau seandainya dia masuk atau kita masuknya itu pada waktu koreksi, seperti itu. Ini karena ada koreksi ya, dikasih kesempatan untuk koreksi sebelum rally. Jadi kemungkinan hari ini sudah rally, kemungkinan besok akan istirahat. Tapi kalau dikasih istirahat ya, kalau tidak dia akan dipush untuk naik kembali selama akumulasinya masih berlanjut. Oke, itu untuk 3 saham ini ya. Saya akan memberikan review juga lanjutan untuk saham Bumi. Mungkin teman-teman sudah floating profit, saya sendiri sudah TP. Jadi saya sudah out dari saham Bumi, saya tidak punya saham Bumi. Seperti itu. Nah, buat teman-teman saya akan mereview secara singkat saja. Ini perlu teman-teman cermati ya. Kenapa? Karena dia mampu breakout dari level 100, level 96 pun 9596 di breakout. Level 100 psikologis juga di breakout dengan volume. Ada potensi kenaikannya cukup tinggi ya. Ada potensi dia akan technical rebound atau rehat sebentar. Kenapa? Karena kalau dia di push lagi
bisa, tetapi lebih enak atau lebih soft lagi kalau seandainya dia rehat. Seperti itu. Rehat, kasih rehat, jeda, mungkin dia konsolidasi di 100, 104, itu lebih bagus sebelum dia melanjutkan rally kembali, seperti itu. Tetapi potensi karena dia kenaikannya cukup tinggi, maka potensi resiko untuk ARB atau turun itu cukup terbuka. Jadi cukup hati-hati buat teman-teman, pasang trailing stop. Kalau memang masih punya, masih hold, pasang trailing stop. Buat teman-teman yang belum punya, apakah bisa kejar sekarang? Sebaiknya kalau saya tidak dikejar. Kenapa? Kenaikannya kalau teman saya bantu hitungkan ya, dari posisi kita asumsikan di posisi 70 saja lah ya, di 70 sampai dengan posisi sekarang penutupan hari ini sudah 52% ya. 52% itu cukup tinggi. Apakah dia bagger? Bisa jadi bagger, bisa jadi ini untuk pancingan ketika teman-teman hajar di pucuk, kemudian mulai jualan ya, brokernya mulai jualan, akhirnya teman-teman nyangkut di pucuk. Seperti itu, jadi perlu waspada saja. Itu untuk bumi. Kemudian untuk saham berikutnya ada energi. Itu juga sempat dia mencoba untuk breakout di atas level 300, bahkan sempat menyentuh di level 306, tetapi dia ditutup di bawah ya, turun kembali di 296. Bagaimana potensinya? Kalau dilihat dengan candlenya doji ini, volumenya tinggi ya, menandakan volumenya cukup tinggi. Ada transaksinya di sana. Kita coba cek broker summary-nya hari ini, apakah ini ada akumulasi atau tidak ya. Saya cek hari ini saja ya, ada akumulasi tetapi tidak mengalami kenaikan signifikan ya. Akumulasinya cukup masif ya, cukup masif tetapi tidak mengalami kenaikan tinggi. Jadi kemungkinan masih ada yang buang barang atau akumulasi tanpa menaikkan harga. Seperti itu. Jadi tak ada di bawah. Kalau teman-teman cek di sini harganya rata-rata di bawah ya, di bawah 300. Jadi 286, 290, 292, 293. Jadi rata-rata tak ada bawah. Kenapa? Karena di area resist ya, mungkin para brokernya itu tahu bahwa ini area resist, kemungkinan banyak yang akan TP, jadi dia tada bawah, tunggu di bawah. Nah, bagaimana potensinya? Kalau akumulasinya masih berlanjut, ada potensi dia breakout dari level 300, teman-teman bisa manfaatkan untuk itu ya. Cek broker summary-nya, cek volumenya. Kalau dia masih tinggi, masih ada akumulasi, teman-teman bisa spekulasi buy. Karena potensi menurut saya potensinya masih cukup tinggi untuk energi ya. Saham-saham sektor energi masih bisa seperti itu. Tetapi disclaimer on ya, mungkin bisa jadi beberapa bandarnya atau market makernya tahu, kemudian dia akan banting dulu, turun ke bawah, bisa jadi. Jadi teman-teman kalau mau entry silakan pasang trailing stop atau pasang stop loss, itu pasti seperti itu ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Buat yang sudah cuan dari beberapa analisa saham yang saya buat sebelum-sebelumnya, saya ucapkan selamat. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan video analisa saham berikutnya.